balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali membahas ya jalur ataupun trase pembangunan proyek tol. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas jalur ataupun trase pembangunan tol Bogor Serpong via Parung. Ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini pasti sudah tahu, saya sudah pernah bahas ya akan jalur ataupun trase pembangunan tol Bogor Serpong via Parung ini. Ya, ada dua versi, tapi yang versi yang terakhir ya, yang melewati Salebenda sampai dengan Legok itu rasanya akan menjadi jalur yang akan dibangun. Nah, berbeda dengan video sebelumnya ya, di video kali ini kita akan coba bahas ya dari akses pintu tol yang akan dibangun di ruas tol Bogor Serpong via Parung ini. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya belum bisa bahas secara rinci karena masih belum ada gambaran kira-kira gerbang tol ini akan terkoneksi dengan jalan apa. Nah, di video kali ini kita coba bahas tuntas ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat dulu ya peta berikut ini. Nah, ini dia. Ini adalah peta yang akan menjadi dasar pembahasan dari jalur pembangunan tol Bogor Serpong via Parung di video kali ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman saksikan di sini ada gambar ataupun arah angin utara ya, north ya. Ini adalah northnya berarti sebelah kanan. Berarti ini sebenarnya gambarnya terbalik ya teman-teman. Jadi kalau di sini arahnya ini adalah di Salebenda ya, Salebendanya tapi terbalik begitu ya. Nah, ini saya cantumkan ya gambar yang bisa lebih enak dilihat ya teman-teman untuk menjadi gambaran. Jadi posisinya agak berubah gitu ya, agak berubah posisinya. Nah, inilah yang menjadi dasar kita ya untuk kita bahas jalur ataupun trase pembangunan tol Bogor Serpong via Parung. Oke, kita balik lagi ke peta yang tadi. Nah, garis ini ya, garis merah ini saya sudah sesuaikan dengan gambar ataupun peta yang tadi seperti biasa. Ya, saya sudah coba analisa untuk bisa memperkirakan pembangunan tol ini akan melewati wilayah mana ya teman-teman. Nah, kita coba langsung bahas saja ya teman-teman. Kita langsung bahas dari Junction Salebenda ya. Ruas tol ini memiliki total panjang sekitar 31 km ya teman-teman, dan memiliki 6 pintu tol ya dan 2 junction, yaitu Junction Salebenda dan Junction Legok ataupun Serpong. Nah, kita coba bahas dulu dari Junction Salebenda. Nah, buat teman-teman yang sudah mengetahui ataupun mengikuti channel ini pasti sudah tahu ya, Junction Salebenda ini nantinya akan terkoneksi dengan 4 ruas tol sekaligus ya. Pertama itu adalah ruas tol Depok Antasari ya, dari Cilandak ya, nanti akan terkoneksi sampai Salebenda di Bogor ini ya teman-teman. Yang sampai hari ini tol Desari ini masih terputus di Sawangan ya teman-teman, dan dari Sawangan sampai Salebenda ya, Sawangan, Bojonggede, Salebenda ini terus dikejar targetnya untuk bisa selesai di tahun 2024. Nanti kita lihat aja ya perkembangannya. Dan terkoneksi juga dengan BOR, Bogor Auto Ring Road ya. Sampai saat ini juga BOR masih terputus di Kayu Manis ya teman-teman di sini ya. Masih terputus di Kayu Manis dan sebenarnya tinggal dikit lagi untuk nyambung ke ruas tol Salebenda ini. Nah, kemudian ada ruas tol lain yaitu Salebenda Caringin ya. Salebenda Caringin saya sudah sempat bahas juga trasenya. Salebenda Caringin ya, Caringin Bogor ya teman-teman. Dan nantinya juga akan terkoneksi juga dengan rencana pembangunan tol Puncak ya. Tol Puncak tuh ya, saya sudah bahas juga di videonya di channel ini. Dan terakhir terkoneksi dengan ruas tol Jor 3 Salebenda Bogor Serpong via Parung ini ya teman-teman. Nah, ini kita coba susuri ya. Saya coba singgung dulu perbedaan dengan video sebelumnya hanya sedikit saja. Ketika saya sudah mengetahui peta yang tadi, saya coba sesuaikan lagi. Ternyata lengkungannya agak berubah sedikit. Dan inilah yang sudah saya sesuaikan, mendekatilah ya. Tapi tidak bisa jadi acuan ya teman-teman video saya ini ya. Ini hanya perkiraan aja. Teman-teman harus konfirmasi lagi ke pihak-pihak terkait ya akan kebenaran apakah wilayah ataupun daerah teman-teman dilalui oleh pembangunan tol ini ya teman-teman. Nah, ini kita coba susuri ya dari Junction Salebenda ya, kita mengarah ke arah barat ya teman-teman, menyusuri di wilayah ini. Nah, ini akan ketemu dengan pintu tol pertama yaitu IC Pondok Udi. Nah, di video sebelumnya saya belum bisa memastikan nih ya. Saya sudah menginfokan kalau di sini perkiraannya akan ada pintu tol, tapi saya belum bisa memastikan nama pintu tolnya apa. Ternyata nama pintu tolnya adalah Pondok Udi ya. Terkoneksi langsung dengan jalan Jakarta Bogor di sekitar ya jalan tol ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari arah Cilandak mungkin ya akan keluar ataupun mau keluar di sekitar Salebenda ini, bisa keluar di IC Pondok Udik ini nantinya ya teman-teman. Begitupun juga teman-teman yang dari arah Caringin ya teman-teman, dari arah selatan ya, Caringin Bogor ya, di sini ya Caringin Bogor sampai dengan Dramaga. Kemudian nanti mau keluar di Salebenda bisa keluar seharusnya di Pondok Udik ini ya. Kalau misalkan teman-teman yang dari arah Caringin mau ke arah Kemang dan sekitarnya. Nah, di sini adalah pintu tol pertama yaitu pintu tol Pondok Udik. Kita lanjut lagi ya teman-teman, kita ke arah barat ya. Kita coba susuri lagi ya.
Ini kita susuri lagi. Nah, di titik ini yang saya bilang rasanya ada pergeseran sedikit ya. Ada lengkungan yang saya ubah sedikit. Nah, di sini akan melewati wilayah sekitar sini nih, teman-teman ya. Wilayah sekitar sini. Nah, di sini ya akan ada pintu tol kedua, yaitu pintu tol Cibiteng ya, Cibiteng. Nah, sekarang sudah lebih jelas nih nama pintu tolnya ya, nama pintu tol Cibiteng. Nah, rasanya akan terkoneksi dengan Jalan Raya Cibiteng di sini ya. Kita coba lihat ya keadaan jalannya ya, teman-teman, pakai street view ya. Kita coba lihat. Nah, Jalan Raya Cibiteng ini seperti apa sih penampakannya ya? Nah, inilah jalan yang kira-kira nantinya akan dibangun akses pintu tol ya, akses pintu tol Cibiteng ya, teman-teman. Kita balik lagi ya. Yang tadi kita coba lihat juga ya, pintu tol Pondok Udik ya. Pondok Udik ya rasanya nggak jauh-jauh dari sini sih ya, nggak jauh-jauh dari jalan di sekitar sini. Ini jalan yang cukup ya, memang jalan ini ya, jalan yang besar ya, jalanan besar. Ya pasti sudah sangat memadai dibangun akses pintu tol di sekitar sini ya. Tadi yang Jalan Raya Cibiteng agak kecil ya, teman-teman, jalannya, tapi nantinya akan dibangun pintu tol di sekitar sini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman, ke arah barat kembali ya, ke arah barat atau menyerong sedikit ke arah utara ya, teman-teman. Nah, ini kita coba susuri lagi ya, ini akan melewati jalan ataupun area ya di sekitar sini dan ketemu ya tidak jauh dari pintu tol Cibiteng ada pintu tol Putat Nutuk ya. Nah, jalan Putat Nutuk ya, terkoneksi dengan jalan Putat Nutuk di titik ini, teman-teman ya. Kalau coba saya zoom out ya, di sini ya, Putat Nutuk. Nah, ini kalau dari perencanaannya ini bentuknya simpang susun ya, teman-teman, interchange ya. Kalau dari perencanaannya. Tapi kalau kita lihat ya, ruas tolnya itu crossing langsung dengan jalan arteri ya, sangat memungkinkan ruas tol ini ataupun pintu tol ini dibuat seperti macam rem on off ya, teman-teman. Tapi kita lihat nih perkembangannya nanti ke depan ya, teman-teman. Kalau dari perencanaannya sih dibuatnya IC ya, simpang susun Putat Nutuk ya. Karena pembangunan pintu tol rem on off itu ya, rem on off itu maksudnya ini ya, teman-teman. Teman-teman dari sini langsung masuk begitu ya. Kemudian dari arah sini langsung masuk. Jadi ada pintu tol di samping main roadnya. Itu kan pembebasan lahannya jauh lebih murah seharusnya, teman-teman, dibandingkan pembangunan simpang susun yang harus mengadakan lahan yang cukup luas begitu ya. Nah, ini dia ya, pintu tol Putat Nutuk ya. Rasanya ada di daerah ini ya, Ciseeng ya, teman-teman, Ciseeng ini ya, pintu tol Putat Nutuk ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke arah barat ya, mengarah benar-benar ke arah utara nih sekarang nih ya. Nah, tidak jauh dari Putat Nutuk ada pintu tol Sukasari. Nah, Sukasari juga modelnya sama nih ya, crossing dengan jalan arteri di sekitarnya. Kita coba lihat lagi ya keadaan dari jalannya di Sukasari. Tadi yang Putat Nutuk kita nanti coba lihat ya, tadi belum lihat ya, teman-teman. Nah, ini jalannya jauh lebih kecil ya di Putat Nutuk ini ya, teman-teman. Luar biasa ya. Ini kalau ruas tol ini benar dibangun dan pintu tolnya berada di akses jalan yang seperti kita bahas saat ini, perkembangan di daerah sini seharusnya bisa jauh lebih maju lagi ya, teman-teman. Kita coba lihat lagi tadi yang di IC Putat Nutuk nih ya. Nah, simpang susun Putat Nutuk di daerah Ciseeng. Nah, ini dia ya. Jalannya jauh lebih gede sih ya. Ya, jalannya jauh lebih gede ya, teman-teman, di sekitar sini ya, teman-teman, Ciseeng. Ya, kalau saya inget-inget ya, kalau teman-teman saya ada yang bilang saya punya tanah di Ciseeng. Saya sendiri nggak tahu itu daerah mana ya. Karena saking mungkin jauh dari mana-mana begitu ya Ciseeng ini ya. Saya juga dulu waktu belum mengikuti perkembangan pembangunan tol nggak tahu tuh Ciseeng daerah mana ya. Tapi ternyata ada di sekitar ini ya, Kabupaten Bogor ya, teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ya, dari Sukasari. Di sini ada pintu tol yang ketiga ya berarti ya, dari keempat berarti ya, Pondok Udik, Cibiteng, Putat Nutuk, Sukasari. Nah, kita lanjut lagi ke arah utara ya. Di sini akan dilalui pembangunan ruas tol seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya juga ya. Rasanya pembangunan ruas tol ini melewati lahan-lahan seperti kebun begitu ya, ataupun lahan-lahan kosong ya. Tidak terlalu banyak melewati pemukiman penduduk begitu ya. Nah, di berikutnya ini adalah simpang susun Rumpin ya, pintu tol Rumpin. Yang sebelumnya, di video sebelumnya juga saya sudah singgung, ini akan menjadi akses bukaan jalan tambang Rumpin ya. Di sisi sebelah sini kita tahu ya, buat teman-teman Rumpin ya, ini ada tambang pasir yang besar ya, dan banyak banget teman-teman Rumpin. Udah nggak asing dengan lalu lalangnya truk-truk besar melewati jalan raya Rumpin ini ya, teman-teman. Nah, di sini nantinya akan dibangun ataupun
akan dibangun akses ya jalan tol yang akan memperlancar mobilitas truk-truk pengangkut pasir ini ya teman-teman seharusnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke arah utara ya. Ini dari IC Rumpin, kemudian kita mengarah ke arah utara dan di sini ada simpang susun ataupun ada pintu tol. Ada pintu tol berikutnya. Nah, kita coba lihat ya teman-teman peta yang sebelumnya tadi kita lihat ya. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, tadi setelah dari Rumpin ya, dari simpang susun Rumpin, nggak ada lagi kan ya. Tapi di sini nampaknya memang akan dibangun akses pintu tol, tapi namanya belum ada teman-teman ya. Namanya belum ada. Tapi secara spesifikasi ya, pintu tolnya ini yang akan dibangun adalah ada 6 buah ya. Ada 6 buah simpang susun ya. Yaitu Pondok Udik 1, Cibiteng 2, Putat Nutuk ya, Putat Nutuk 3, Sukasari 4, Rumpin ada 5. Nah, satunya lagi di sini. Nah, tapi belum ada namanya nih. Nah, kalau saya perhatikan dari areanya ini masuk ke area Mekarsari ya, teman-teman ya. Bener gak ya? Ya. Ini area Mekarsari masuknya. Apakah ini akan menjadi pintu tol Mekarsari ya? Buat teman-teman di sekitar sini apakah sudah ada info ataupun sosialisasi dari pihak setempat ya akan rencana pembangunan dari ruas tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung ini. Nah, ini akan terkoneksi dengan jalan di sekitar sini seharusnya kalau diperhatikan dari pertanyaan tadi ya. Jalan di sekitar sini. Nah, ini adalah pintu tol ke-6 yang seharusnya akan dibangun di ruas tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung. Nah, kemudian kita mengarah lagi ke utara ya. Ini kita sudah masuk pintu tol Legok seksi 1B dari ruas tol Serpong Balaraja ya. Di sini nanti akan terkoneksi ataupun menjadi akhir dari ruas tol Bogor Serpong via Parung. Nah, kalau kita lihat ya dari peta yang sebelumnya, kita lihat dulu ya teman-teman. Ini adalah menjadi akhir ya, akhir ruas tol Bogor Serpong via Parung. Nah, di sini bentukannya simpang susun ya teman-teman, simpang susun nih bentukannya. Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya di pembahasan progres Serpong Balaraja ya, tol Serpong Balaraja ya. Tol Serpong Balaraja dengan tol Bogor Serpong via Parung ini sama-sama proyek tol Jor 3. Yang nantinya dari Legok ya, dari Bogor ini akan dilanjutkan sampai dengan Bitung, teman-teman. Kita sudah pernah bahas ya, saya sudah pernah infokan ada perencanaan ruas tol Serpong Bitung ya, Serpong Bitung. Nah, itu sudah ada perencanaannya ya, terkoneksi dengan tol Jakarta Tangerang pastinya ya, di sini ya, di sekitar Bitung pastinya ya teman-teman, akan terkoneksi dengan tol Jakarta Tangerang ini. Nah, tapi nampaknya itu masih lama ya teman-teman. Tapi ada perencanaannya. Jadi di Legok ini akan menjadi simpang susun, jadi akan terkoneksi juga dengan ruas tol lainnya. Oke, paling videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bisa menjadi jelas akan perkembangan pembangunan tol Bogor Serpong via Parung ini. Dan ruas tol ini ditargetkan, kalau di video sebelumnya saya katakan itu akan dibangun di 2022. Nah, seperti biasa ya, akan mundur lagi ya teman-teman. Akan mundur di kuartal pertama 2024 rasanya ruas tol ini akan mulai dibangun. Kita lihat lagi nih ya perkembangan dari rencana pembangunan tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung ini ya teman-teman. Apakah akan bisa terrealisasi ya? Karena sampai hari ini prakualifikasinya juga sudah ditentukan pemenangnya ya. Sudah ditentukan dan kita lihat nih akan kesepakatan ataupun komitmen untuk pembangunan tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung ini. Ya, ini dia ya ruas tol Bogor Serpong via Parung. Kalau teman-teman bisa gambarkan ataupun belum mengetahui ya jaringan jalan tol yang akan terbentuk di Jabodetabek, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia ya jaringan jalan tol yang akan dibangun ataupun akan terbentuk di sekitar Jabodetabek. Ya, rumit banget ya tol Jabodetabek. Nantinya akan seperti ini bentukan jalan tolnya kalau dibangun semuanya. Jadi hati-hati nih kalau masuk ke ruas tol ataupun masuk ke akses jalan tol Jabodetabek, jangan sampai nyasar ya teman-teman ya. Karena ini adalah rencana besar dari jaringan jalan tol yang akan terbentuk di sekitar Jabodetabek. Nah, yang tadi yang di Legok ya di sini ya, ini akan maju terus ke arah Bitung, dan dari Bitung juga ada rencana Bitung Lebakwangi ya. Terus sampai tersambung dengan ruas tol Kohot ya, Kohot Paku Haji Lebakwangi. Seperti itu pembangunannya ya, rencana pembangunan jadi connect semua dan bentukannya akan menjadi seperti jaringan laba-laba ya, jaring laba-laba tuh bentukannya ya. Jadi memang mengkoneksikan antar wilayah di sekitar Jabodetabek. Masif sekali ya rencana dari pembangunan jalan tol di sekitar Jabodetabek ini. Oke, videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan jalan tol di sekitar Jabodetabek ataupun di Indonesia, bisa klik subscribe, like, komen, ataupun share buat teman-teman di luar sana yang belum mengetahuinya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.